warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dengan karunia, rahmat, taufik, hidayah, kasih sayangnya Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya yang ada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang tinggal di Madinah, seandainya Bapak Ibu, kalau ada orang tinggal di dekat Masjid Nabawi sehari 10 kali misalnya, ada orang sehari 10 kali masuk dan sholat di raudhah antara kamar dan mimbarnya Nabi Muhammad yang ada di Masjid Nabawi. Kalau seandainya ada orang yang setiap hari 10 kali, di mana sehari 10 kali? Ada di raudhah di Masjid Nabawi, maka mereka itu tidak ada jaminan surga dari Allah atau Nabi besar Muhammad. Walaupun mereka sehari 10 kali ada di raudhah. Kira-kira keterangan siapa yang sholat di raudhah ada jaminan surga? Tidak ada. Tetapi ketika seseorang kumpul di raudhah, di Masjid Al-Huda, entah di mana, dia menuntut ilmu, ada jaminan surga dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat kampanye, siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat arisan, siapa yang keluar dari rumahnya bukan buat gerubyukan, siapa yang keluar dari rumahnya buat apa? Buat ngaji. Ibu-ibu sekarang keluar dari rumahnya niatnya buat apa? Maka nanti langkahnya ke surga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu setiap kali dia lakukan seperti itu, tapi tidak ada jaminan buat orang yang sekarang satu hari ada di raudhah di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu karunia yang sangat besar, dan kembali diingatkan bahwa pertemuan semacam ini adalah hal yang bisa menghindarkan kita dari musibah agama. Pertemuan semacam ini bisa menghindarkan kita dari musibah agama yang selalu insyaallah kita baca sebelum menutup pengajian. Biasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini sebagaimana diingatkan kembali, wa ma taqarrara ahla wa maqtadaha ajra, bahwa ada namanya musibah dunia dan ada namanya musibah agama. Musibah dunia contohnya sakit, ketipu orang, kebakaran dan lain sebagainya, itu namanya musibah dunia. Musibah agama contohnya orang nggak bisa ngebedain mana halal mana haram, mana boleh mana nggak boleh. Itu namanya musibah agama. Musibah dunia ruginya cuma paling kehilangan harta, kehilangan nyawa, atau kehilangan keluarga, seputaran itu aja. Musibah dunia, Bapak Ibu, ruginya cuma sekitar kehilangan harta, kehilangan nyawa, atau kehilangan keluarga.
nggak ada lagi yang lain. Kalau itu namanya musibah dunia. Tapi musibah agama, ruginya bisa mati kafir, bisa mati murtad, matinya suul khatimah, diazab kubur, di kubur dapat azab, di hari kiamat dia akan dihinakan, ditimbang amalnya ternyata yang lebih berat keburukannya. Ketika melewati jembatan sirat dia akan terpleset, ujung-ujungnya kemana? Gara-gara apa itu? Gara-gara dia nggak tahu mana halal, mana haram. Gara-gara dia nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ruginya lebih banyak dan lebih mengerikan dibanding kerugian kalau orang dapat musibah. Dibanding kalau orang dapat musibah dunia. Serugi-ruginya Bapak sekalian, serugi-ruginya orang kalau dapat musibah dunia, contohnya betul. Ya contohnya ya sakit. Ya serugi-ruginya orang dapat musibah dunia, masih ada untungnya kalau dia seorang muslim. Serugi-ruginya dapat musibah apa? Musibah dunia. Kalau musibah itu menimpa siapa? Menimpa seorang muslim, maka tetap masih ada untungnya. Orang yang sakit ngampunin dosa. Orang yang dia dapat musibah, ngangkat dia derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang dapat musibah dunia, terus dia bercerita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni bil muslim mati wa akhrif li khairan. Siapa yang ketika dapat musibah dia baca seperti itu, apa janji Rasulullah? Allah akan ganti yang hilang, yang dirasakan sama dia, Allah akan ganti apa? Dengan sesuatu. Roy ada pada. Ada janji bukan ganti. Bahasa kira, ya. Nikmati bahasa kira, barakallahu fiikum. Ya, ya. Musibah dunia, ya serugi apapun tetap ada apa? Tetap ada untungnya. Ya. Dan ada janji bisa Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik. Tapi kalau musibah agama, nggak ada untungnya sama sekali. Ruginya ada banyak. Tapi untungnya apa? Ada untungnya, nggak tahu halal haram, nggak tahu cara sholat, nggak tahu cara baca Al-Quran, nggak tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, nggak tahu cara masuk surga gimana, cara menghindarkan diri dari neraka gimana. Apa ada untungnya? Ada untungnya kan? Di dunia udah sombong. Di dunia Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Mari sama-sama ya kita niatkan ya agar kita tidak terkena musibah agama. Jadi sebelumnya Bapak-bapak ya, ibu-ibu sekalian, tidak sering ya hal yang seperti ini disampaikan, tapi demi untuk mengingatkan kembali ya yang lupa atau yang belum tahu dan meyakinkan
Mari berdoa masing-masing. Orang bisa kaya, caranya gimana? Udah dikasih tahu sebabnya. Orang yang bisa sehat gimana? Caranya sudah dikasih tahu sama Allah dan Nabi Muhammad. Orang biar sukses di akhirat gimana? Sebab-sebabnya atau cara-caranya udah dikasih tahu oleh Allah dan Nabi besar Muhammad. Maka Allah yang menciptakan semua sebab orang itu bisa ditolong, sebab orang itu bisa celaka, itu semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada namanya sebab syar'i dan ada yang disebut dengan sebab kauni. Sebab syar'i itu diketahui dari Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Al-Quran kasih tahu madu bisa menjadi sebab kesembuhan akan penyakit. Orang yang berbekam disebutkan dalam hadis bisa menjadi sebab kesembuhan akan banyak penyakit. Itu namanya sebab syar'i. Itu namanya sebab kenapa? syar'i. Ya, kamu apa namanya berbekam? Karena saya ngambil sebab apa? Sebab syar'i. Dan ada yang disebut dengan sebab kauni, sebab yang bisa terjadi karena penelitian para ahli atau yang biasa terjadi di masyarakat yang dinilai yang tidak haram menurut agama. Berdasarkan penelitian, misalnya daun jambu bisa apa? Nah, bisa menyembuhkan, jadi sebab semua apa? Ya, sebab penelitian di masyarakat, sebab sesuatu yang lumrah terjadi di masyarakat, atau karena sebab penelitian para ahli. Itu namanya disebut dengan sebab kauni. Kenapa kamu kok makan apa namanya daun sirih misalnya? Karena tetangga saya waktu sakit itu dia minum daun sirih dan Allah kasih sembuh. Penelitian belum ada, tapi lumrah banyak terjadi di masyarakat. Dan minum daun sirih juga, daun sirih bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Itu namanya orang ambil sebab apa? Sebab kauni. Kemudian disebutkan siapa yang meyakini sesuatu itu sebab padahal bukan sebab. Siapa yang meyakini sesuatu itu sebab padahal bukan sebab. Jangan suka duduk depan pintu. Kenapa? Hah? Kalau gigimu yang patah, bagian bawah apa?
Buangnya kemana? Kenapa? Ya, buangnya kenapa? Perhatikan Bapak sekalian, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. suka dengan yang namanya al-fa'lu. Nabi Muhammad suka dengan yang namanya al-fa'lu. Perhatikan, ya, kalau gitu kena musibah nanti. Musibah agama maksudnya. Kamu lagi bilang apa tadi ya? Nabi Muhammad suka dan mengajarkan kita untuk mempunyai sifat al-fa'lu. Artinya optimis dengan kalimat-kalimat yang bagus. Optimis dengan kalimat-kalimat yang bagus. Perhatikan, di zaman Nabi besar Muhammad ada suku namanya suku Ghifar. Ada suku namanya suku Ghifar. Seakan dengan maghfirah ghafara, yaitu ampunan dari Allah. Maka Nabi Muhammad SAW ketika nanya, dari mana asalmu? Dari Ghifar. Maka Nabi Muhammad bilang, Ghifar, semoga Allah ampuni kalian dan masyarakat kalian. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Al-fa'lu, optimis, berbaik sangka dengan kata-kata yang baik. Sehingga Nabi besar Muhammad tidak suka dengan nama-nama yang berbau buruk karena takut timbul tiara. Perhatikan, bahwa Nabi Muhammad tidak suka dengan nama-nama yang buruk karena takut timbul tiara, perasaan sial dengan sebab atau nama yang seperti itu. Sehingga di zaman Nabi besar Muhammad ada seorang wanita disebut namanya Asia, bukan Asia, bukan. Kalau Asia siapa? Asia siapa? Asia itu perempuannya Fir'aun, yaitu pakai alif, ini pakai ain. Asia artinya ya diterjemahkan ya bahasa dalamnya apa? Tukang berbuat dosa, tukang berbuat maksiat. Asia. Nabi Muhammad bilang, ganti udah Jamila, biar punya sifat optimis dengan menyebut namanya. Maka diganti amalan tersebut jadi Jamila, maka sesuai dengan harapan yang disebut namanya bukan Asia tapi Jamila, jadi cantik perangainya. Itu namanya bahasanya apa bahasanya? Al-fa'lu. Dan di kala yang lain di zaman Nabi besar Muhammad ada seorang namanya Hasan. Ya, namanya Hasan. Apa itu? Sedih. Ya, apa? Sedih. Sudah meninggal. Jadi Bapak sekalian, Nabi Muhammad bilang, ganti nama itu. Apa dibilang? Enggak, ini pengasih mbah saya.
Saya menghormati yang ngasih nama, biarlah tetap nama saya Hasan. Maka senantiasa orang itu terus dalam keadaan sedih dan duka cita sampai mati.